Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan juga weekend ini kalian sedang habiskan bersama orang yang tepat guys. Karena weekend adalah waktu yang tepat untuk bersama orang yang tepat, ya nggak sih? Kalau sudah bersama orang yang tepat, banyak-banyak bersyukur ya. Karena banyak yang belum bisa bersama orang yang tepat saat ini. Mungkin karena lagi terjebak sama seseorang. Halo kalian yang saat ini masih belum bersama orang yang tepat. Mau sampai berapa lama kalian terjebak guys? Ayo segera rescue yourself. Orang yang tepat sedang menunggu kalian di luar sana. Jahat banget ya gue. Belum apa-apa udah bikin banyak pikiran. Nggak, aku bercanda guys ya. Jangan dimasukin ke hati, oke? Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent ya, yang perlu kalian dengarkan untuk 7 hari ke depan guys. Untuk all zodiac sign, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Sesuai dengan urutan yang biasa aku bacakan di Be Delightful ya guys. Jadi aku akan bacakan secara bergantian ya. Dimulai dari Earth sign dan diakhiri dengan Water sign. Diawali dengan Taurus dan berakhir di Pisces. Oke. Readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja ya guys. Bisa tentang karir kalian, bisa tentang romance, bisa tentang persahabatan, atau hubungan dengan keluarga. Oke, just take how it resonate to your personal life. Yang penting jangan dipaksain, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Aku hanya akan ambil 2 kartu saja dari deck tarot. Top of the deck yaitu energi di mana kamu berada saat ini, your position right now, dan kemudian bottom of the deck, prospek atau peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya. Setelah itu aku akan ambil 1 kartu oracle sebagai nasihat atau petunjuk dalam menghadapi 1 minggu ini guys. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. 1 kartu oracle saja. Aku akan shuffle deck ini 3 kali dan bagi 3 kartunya, lalu biarkan kartunya mengalir secara alami untuk 12 zodiak berdasarkan urutan yang biasa aku pakai. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Bagi 3. Oke, 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling kuat untuk 12 zodiak ya guys. Kita akan segera teruskan untuk mengambil 1 zodiak di masing-masing elemen, karena akan ada video extended yang membahas lebih detail atau lebih mendalam ya mengenai urgent message di minggu ini. Yang pertama ada Virgo. Oke. Kemudian untuk fire sign ada Aries. Untuk air sign Libra, Gemini, Aquarius di sini. Mari kita lihat dulu. Ada Aquarius. Dan yang terakhir untuk water sign Cancer, Scorpio, dan Pisces. Cancerian, halo. Yes. Jadi ada Virgo, ada Aries, ada Aquarius, dan ada Cancerian ya. Jadi kalau kalian nanti merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan dan kemudian tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan tentu saja lebih banyak nasihat ya nantinya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya guys. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan ragu untuk chat ke aku, nanti aku tak bantuin cari solusinya ya. Oke, everything is ready now I think. Iya kan? Nggak ada yang ketinggalan kan? Semuanya ada ya. Tiba-tiba yang ketinggalan tas di bagasi. Oke. Kita akan segera mulai guys. Yang pertama, The Hierophant. Ini kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar Taurus? Kamu sehat-sehat aja kan guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Taurus selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Yang di atas ada The Page of Cups dan di bawah ada The Six of Pentacles. Kenapa kartunya glossy? Glossy bikin bikin cahaya memantul. Oke. The Page of Cups ini tentang keraguan-raguan ya. Taurus. Di awal
minggu ini kamu akan merasa ragu dengan rencana guys. Kamu merencanakan sesuatu dan kemudian kamu bikin rencana itu sambil ragu ya. Dan kemudian semakin bertambahnya hari begitu ya. Misalnya di Minggu atau di Senin kamu bikin rencana yang penuh dengan keraguan-raguan, makin tambah hari di antara Kamis atau Jumat, kamu akan bukan semakin yakin enggak. Kamu akan tetap ragu, tapi kamu udah nggak peduli lagi dengan keraguanmu. Ya udah, nggak masalah lah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Yang pasti rencana ini harus aku realisasikan, tidak bisa ditunda lagi dan tidak bisa di cancel. Aku akan jalani terus rencana ini dan ntar lihat gimana hasilnya begitu ya. Aku lihat kamu akan nekat Taurus di 1 minggu ke depan ya, lebih ke arah nekat ini aku lihat guys. Bahkan preparation mungkin belum terlalu bagus ya, persiapan kamu belum terlalu baik dan kamu nggak mengantisipasi jika rencanamu ini gagal ya. Spontanitas ya, hampir ke arah spontanitas. Mungkin 70-75% ini adalah spontanitas. Dan kadang-kadang katanya memang hidup itu jadi lebih indah ketika kita bertindak spontan ya nggak sih? Terutama untuk earth sign yang penuh planning ya nggak sih guys? Kamu kan Taurus suka banget sama planning ya, apa-apa direncanakan begitu. Nah, ketika kamu melakukan sesuatu yang spontan, itu membuat hatimu nggak enak. Oke, walaupun pada akhirnya kamu akan mengabaikan ketidakenakan di hatimu dan lebih memilih spontanitas tadi ya, spontanitas tadi, dan kamu akan nggak peduli dengan hasilnya seperti apa ya. Proses yang masih aku lihat guys terjadi di 7 hari ke depan. Jadi belum ada hasil yang terlihat, tapi kamu akan melakukannya dengan bilang bodo amat, bodo amat, bodo amat, bodo amat. Oke. Mari kita lihat kartu nasihat dari universe. Ada delight di sini guys. Santai ya. Ini akan membuat kamu merasa lebih ringan Taurus ya, daripada harus memikirkan tentang efek samping atau banyakkan overthinkingnya mengenai tindakanmu ini begitu. Kamu akan merasa lebih menikmati minggu ini karena melakukan hal yang spontan tadi ya. Mungkin keluar dari planning adalah pilihan yang tepat untuk kamu di 1 minggu ke depan, karena hal-hal spontan yang kamu kerjakan itu membuat kamu merasa nyaman, merasa tenang, menikmati, exciting kayak begitu guys, dengan munculnya kartu The Light. Kartu ini datang berarti ini seperti approval. Silahkan kamu lanjutkan spontanitasmu tadi. Kamu nggak perlu repot-repot mikirin planning atau rencana-rencana. Yes, jalani aja 1 minggu ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan tanpa terlalu banyak berpikir. Itu katanya di sini Taurus. Oke guys. Kita akan segera teruskan untuk Earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan guys. Dan kamu dapat video extended ya. Oh, the Three of Wands, dan kemudian yang di bawah ada the Three of Pentacles. Kamu menunggu sesuatu di awal minggu ini Virgo, dan kemudian yang kamu tunggu datang. Tapi kedatangannya akan membuat kamu rempong. Oke, apa itu guys kira-kira? Misalnya begini, kamu tentang karir ya guys, menantikan sebuah project baru. Mungkin kamu dijanjikan tentang project, hey Virgo, nanti begitu project baru kita datang, kamu yang handle ya, kamu PIC-nya, mungkin bos bilang begitu. Kamu sangat exciting sekali dengan tawaran project ini gitu ya. Kamu tunggu-tunggu nggak datang-datang gitu, karena ada terjadi delay atau penundaan. Aku lihat di beberapa waktu sebelumnya. Tapi di 1 minggu ke depan, di awal minggu, kamu akan mendapat kabar bahwa oke, silakan dimulai projectnya. Ini sudah ready, budgetnya sudah ada, dananya sudah ada. Kamu tinggal jalankan ya, step by step sesuai dengan planning kamu begitu. Tapi kemudian kamu jadi rempong guys, jadi merasa astaga, aku nggak menyangka kalau ini akan serepot, tidak serepot yang aku nggak pernah membayangkan akan serepot ini kayak begitu ya. Aku nggak pernah membayangkan kalau ini ternyata banyak perintilannya, bisa jadi begitu, banyak banget detailnya begitu. Kamu akan sibuk sepanjang akhir minggu ini. Bukan hanya dalam karir ya guys, bisa jadi memang hidupmu itu menantikan sesuatu dan kamu tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu yang kamu tunggu-tunggu itu akan merepotkanmu sepanjang minggu ini ya. Jadi dari yang excited banget, jadi dari yang sangat penasaran sekali, dan kemudian kayak begitu Virgo. The Three of Pentacles muncul di sini.
Tapi produktif ya guys, 1 minggu ke depan itu produktif. Dari yang pasif menjadi aktif itu yang aku lihat, produktif sekali. Dan itu tentu saja akan memberikan hasil yang baik juga ya guys. Karena The Three of Pentacles ini kamu sedang crafting money aku lihat. Ya bisa jadi kamu akan belajar dari banyak orang, dari senior mungkin, atau dari orang yang sudah lebih berpengalaman ya. Oke, kartu oracle atau nasihat yang keluar adalah drive katanya guys, maju jalan. Virgo, kamu lihat Bapak Ganesha ini menaiki sebuah kereta dan kemudian ditarik oleh semacam apa ini guys? Kayak tikus gede gitu. Ya lanjutkan ya, jangan ditunda-tunda. Jadi kalau di awal minggu ini kamu sudah terima kabar yang jelas dan kemudian kamu ngerasa ntar tunggu dulu deh 3-4 hari, jangan guys, karena berikutnya akan semakin rempong. Mungkin kamu akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mengerjakannya ya, nggak bisa seminggu, bisa jadi 2 minggu. Jadi semakin kamu menunda-nunda, maka semakin berat ke depannya. Silakan langsung dimulai yang kamu tunggu-tunggu tadi, oke? Tidak ada kata penundaan guys, karena kartu di sini yang muncul adalah kartu drive ya. Oke, nanti kita lihat ini di video extended, kamu dapat video extended. Kita lanjutkan guys untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Capricorn selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Kamu kecewa di awal minggu ini ya guys. Intinya 1 minggu ke depan adalah minggu kekecewaan, karena yang kamu harapkan tidak sesuai dengan kenyataan begitu guys. Tapi kamu akan belajar sesuatu dari sini ya. Kamu akan melihat sisi positifnya dan lebih ke arah dirimu. Oke, jadi kayak begini. Contohnya dalam hal romance ya, kamu mengharapkan seseorang misalnya datang ke kamu atau meminta maaf ke kamu karena ada konflik di antara kalian berdua gitu dengan pacarmu misalnya begitu guys. Tapi dia malah nggak datang, dia nggak kembali, dia pergi meninggalkanmu. Mungkin kamu tunggu-tunggu selama 1 minggu tapi tidak kembali juga. Tapi pada akhirnya di ujung minggu ini kamu akan bilang, syukurlah kamu nggak kembali, aku nggak bisa menghadapi kamu ke depannya seperti apa, kayak begitu ya Capricorn. Untung deh kamu nggak balik lagi. Aku nggak tahu bagaimana harus handle kamu ke depannya karena ternyata kamu menyebalkan. Bisa jadi begitu ya. Kalau kalian resonate mengenai readingan ini dalam hal karir misalnya, ada yang sangat kamu inginkan sekali untuk terrealisasi dalam karirmu begitu, tapi ternyata kamu tidak dapatkan. Tapi pada akhirnya kamu akan bersyukur karena tidak mendapatkannya. Kamu bisa melihat dari sisi baiknya guys. Dan itu saat ini di awal minggu belum kamu sadari. Kamu masih akan harus kecewa dulu ya, tapi kekecewaan itu yang mengajarkan kamu tentang hikmah. Kekecewaan itu yang akan mengajarkan kamu tentang sisi baik dari perspektif yang berbeda Capricorn. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu guys. Ada steadfastness. Ini aku lihat kayak tetap di atas begitu guys, dan kemudian melihat ke sekeliling. Tetap di atas melihat ke sekeliling. Orang kecewa pada umumnya akan melihat ke bawah guys, nggak mau melihat ke depan, nggak mau melihat ke kiri kanan, lebih banyak menunduk. Kalau nggak percaya lihat nih perempuan, kartu Five of Cups ini dia kan menunduk ke bawah. Tapi dengan munculnya kartu ini lihat ke atas ya. Kekecewaan kamu nanti mungkin akan membuat kamu sedih untuk selama beberapa waktu, beberapa hari begitu. Tapi kalau kamu tetap menunduk, kamu tidak melihat peluang ke depannya. Peluang-peluang baru mungkin akan datang karena Four of Pentacles muncul di sini guys. Ya, this is steadiness sebenarnya, maksudnya stabil begitu. Dan kamu hanya bisa melihat peluang tersebut kalau kepalamu tegak Capricorn. Kamu gak akan pernah bisa melihat apa-apa kalau kamu tertunduk. Yang kamu lihat hanya tanah di bawahmu atau kakimu. Silakan angkat kepalamu, tegakkan kepalamu, jangan malu guys. Katanya even tidak seperti yang kamu rencanakan, even kamu gagal, mungkin kamu kayak gak bisa menghadapi banyak orang, kamu kayak takut melihat wajah orang begitu. No, don't do that ya. Kamu harus tetap tegakkan kepalamu. Kegagalan itu hal yang biasa di dalam dunia ini guys. Ya, yang pasti kamu ketika menegakkan kepala kamu akan lihat ke depan dan peluang akan muncul di depan. Dan kamu akan mensyukuri guys kegagalanmu kali ini. Kamu percaya itu Capricorn? Kamu bisa mensyukuri atau berterima kasih atas lepasnya kesempatan dari dalam hidupmu, karena kamu akan melihat sesuatu yang lebih besar di depannya ya guys. Oke, berakhirlah sudah untuk Earth sign. Kita akan segera masuk ke Fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor ya. Ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar?
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Yang di atas ada the Queen of Cups dan yang di bawah ada the Ten of Wands. Oke. Aku ngerasa kamu kayak yakin banget dengan yang kamu lakukan di awal minggu ini Aries ya. Dan di akhir minggu kamu menyesali yang kamu lakukan tersebut. Ya, kamu kayak stay confident gitu guys, still yakin kalau kalau kata anak mudanya still yakin. Ini yang benar, ini yang harus aku lakukan, ini yang tepat. Tidak ada hal lain yang lebih tepat selain yang aku lakukan saat ini. Tidak ada pilihan lain. Aku bangga dengan yang aku lakukan. Kayak begitu di awal minggu ini. Di ujung minggu kamu, ya ampun kok jadi rempong banget sih gitu ya. Karena the Ten of Wands muncul guys. Dan kamu mulai meragukan tindakanmu tersebut. Aduh, kenapa ya aku melakukan itu di awal minggu begitu. Kenapa aku yakin sekali sih. Kenapa aku gak dengar nasihat dari orang lain. Kenapa aku gak mempertimbangkan masukan-masukan orang lain kayak begitu guys ya. Jadi 1 minggu ini daripada kamu still yakin atau still confidence atau lebih ke arah sok yakin, aku lihat Aries, lebih bagus kamu open minded ya guys, berpikiran terbuka atau open to any comment, open to any advices, nasihat-nasihat dari orang silakan kamu pertimbangkan. Karena yang aku lihat pilihanmu sendiri atau keputusanmu sendiri akan membuat kamu pusing di 1 minggu ke depan, yes. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aries. Ada prosperity di sini guys, abundance, kelimpahan. Ini aku rasa berkaitan dengan keuangan kamu mungkin guys, atau kelimpahan yang ingin kamu dapatkan. Ya, jadi kamu itu kayak mengincar sesuatu dengan melakukan sesuatu yang dengan sangat yakinnya begitu, melakukan sesuatu dengan mengincar sesuatu, tetapi yang kamu incar itu tidak kamu dapatkan dengan caramu ya. Jadi masih ada kesempatan Aries di awal minggu ini untuk memperbaiki caramu, karena yang kamu rasa tepat betul itu ternyata tidak seperti yang kamu bayangkan guys. Oke, prosperity itu masih tetap ada, abundance, kelimpahan yang sedang kamu tunggu itu ada, tapi cara kamu untuk mendapatkannya atau retrieve itu salah. Ya, seharusnya bukan dengan cara itu, tapi dengan cara yang lain. Dan cara yang lain itu akan kamu dapatkan bila kamu banyak berbicara, berdiskusi, atau bersikap terbuka dengan pendapat orang lain ya. Banyak-banyak bicara dengan orang Aries di 1 minggu ke depan, terutama orang-orang yang lebih berpengalaman ya. Kamu itu jangan defensif ya istilahnya, kayak merasa dirimu benar sekali, karena aku rasa akan rempong ke depannya kalau kamu masih menganggap tidak perlu mendengar saran dari orang lain. Oke, gitu deh ya. Mendengar saran dari orang lain, terutama yang lebih berpengalaman, sangat penting untuk kamu di 1 minggu ke depan ya. Kamu dapat video extended, nanti kita akan bahas ini di video extended. Lanjut dulu guys untuk fire sign yang kedua. This is the Strength, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, ada kartu The Empress di sini dan kemudian the Two of Wands. Di awal minggu ini kamu kayak akan menikmati keadaanmu ya guys, in general begitu, karena Empress ini simbol power. Kamu merasa berkuasa, kamu merasa kuat, kamu merasa everything is fine, everything is under my control, I don't need anybody. Itulah Empress guys, karena dia identik dengan kesinggelan ya. Makanya kartu Empress ini sering dikaitkan dengan kartu janda atau kartu duda. Oke. Dan kemudian di akhir minggu you will miss somebody. Kamu akan merasa kesepian, kamu akan merindukan seseorang. Hanya dalam seminggu kamu berubah begitu cepatnya Leo. Oke, kita tarik ini ke dalam urusan romance ya. Mungkin kamu baru-baru ini mengakhiri hubungan dengan seseorang, dan kemudian di awal minggu ini kamu merasa dirimu yakin sekali ini adalah pilihan yang paling tepat. Aku tidak membutuhkan dia. Syukurlah Tuhan dia lepas dari hidupmu, dari hidupku. Kamu bilang seperti itu, dan
kamu akan continue the journey antara hari 1, 2, atau 3 hari ke depan begitu. Tapi di akhir-akhir minggu ini guys, di weekend ini kamu akan kembali merindukan dia. Because the two of wands here is I miss you so much, longing. Aku sangat merindukanmu ya. Dari yang sangat strong, kuat, kamu akan menjadi lemah guys. Major Arcana ini guys tidak pernah berubah. Ini tetap berada di sini. Ya, kamu tetap seorang Empress aslinya Leo, tapi kamu yang memutuskan untuk memilih keluar dari keempressanmu dan menjadi lemah. Oke, sekali lagi tak bilang, Major Arcana ini tetap di sini. Kamu tetap seorang Empress Leo, tapi kamu memutuskan untuk menjadi lemah. Kamu itu kayak akan bilang ke dirimu, aku nggak mau kuat. Aku nggak harus kuat. Aku nggak perlu kuat. Aku tidak kuat saat ini. Aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan, termasuk bersedih dengan perpisahan ini. Contohnya ya, kalau ini related dengan romance seperti yang aku bilang di awal, nggak ada salahnya dong kalau tiba-tiba aku kangen sama dia. Nah, kalau kamu sudah bilang begitu ke dirimu sendiri, artinya kamu keluar dari keempressanmu guys. Dan itu atas pilihanmu sendiri, bukan Empress ini, bukan energi Empress ini yang meninggalkanmu, tapi kamu yang memilih keluar dari sini. Dan biasanya kalau kamu keluar dari Major Arcana guys, kamu akan segera mendapatkan The Tower. Minimal judgment dulu ya, peringatan SP1, SP2, SP3, kemudian The Tower. Karena kamu sebenarnya Empress, kamu itu nggak perlu kangen berat, nggak perlu sedih memikirkan orang lain. Kamu aman tanpa dia, kayak begitu yang terlihat di sini Leo ya. Cuman karena kita hanya ngambil 2 kartu guys, maka tidak terlihat kartu Tower berikutnya. Hanya hingga ujung minggu ini, di sekitar 6 atau 7 hari ke depan kamu akan melemah. Dan kelemahanmu itu terjadi karena kamu memutuskan untuk lemah. Dan karena kamu memutuskan untuk lemah, maka kamu bisa untuk tidak memutuskan lemah. Untuk memutuskan tidak lemah. Jangan terbalik-balik ya. Karena kelemahan kamu ini adalah hasil keputusanmu, maka sebenarnya untuk tidak lemah kamu pun bisa memutuskan sendiri. Artinya stay put in this Empress energy. Yes, semuanya tergantung ke kamu guys. Kamu yang kendalikan ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Leo. Concentration. Konsentrasi katanya guys. Jadi berarti ada yang kayak mengalihkan perhatianmu dari keempressanmu ini ya, dari powermu yang sangat kuat yang mengatakan bahwa kamu baik-baik saja sendirian. Ada yang mengalihkan perhatianmu. Bisa jadi mungkin drama Korea yang kamu tonton. Terutama untuk kalian yang baru-baru ini mengakhiri hubungan gitu, jangan nonton drama-drama guys, nggak bagus ya, nggak bagus untuk proses moving on. Kalian nanti nonton drama itu waktu kalian sama pasangan kalian aja. Mungkin ada lagu yang mengingatkanmu tentang dia dan kemudian kamu jadi sedih begitu. Atau kamu tiba-tiba membaca-baca ulang chat-chat kalian berdua atau foto-foto kalian bersama Leo, dan itu yang akan melemahkanmu. Nah, ketika kamu membuka foto-foto lama atau chat-chat lama, disitulah kamu memutuskan untuk menjadi lemah. Kamu bisa tidak membuka foto-foto lama atau chat-chat lama tadi. Dan ketika kamu tidak membukanya, kamu memutuskan untuk stay di energi Empress. Sekarang sudah lihat kan apa yang membuat kamu lemah itu dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Jadi jangan menyalahkan siapapun di 1 minggu ke depan. Hindari hal-hal yang akan melemahkanmu. Stay focus in this Empress energy Leo, oke? Oke guys, sudah selesai untuk Leo. Kita akan segera teruskan ke fire sign yang ketiga. Yang terakhir ada The Temperance. Ini kartunya para Sagittarius. Halo Sagittarius, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Sagittarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, amin amin. Oke, this is your energy, King of Wands, dan kemudian the Ace of Cups. Aku lihat di awal minggu ini kamu akan sangat bersemangat sekali Sagittarius ya. Dan kemudian rasa semangatmu itu kayak mengubahkan sesuatu dalam dirimu. Tentunya in a good way guys ya. Kalian itu kayak hampir-hampir putus asa guys di beberapa waktu sebelumnya Sagittarius. Dan kemudian di awal minggu ini kamu memutuskan untuk bangkit dari keputusasaanmu ya. There's no way on hell aku akan hancur misalnya di kesempatan ini ya. Dalam hal apapun itu ya guys, aku tidak akan biarkan aku gagal. Aku tidak akan biarkan hidupku kacau. Aku tidak akan mau jatuh terus dalam keterpurukan. Aku akan bangkit. Aku punya semangat. Aku akan mengubah keadaan ini. Begitulah yang terjadi di awal minggu ini. Setelah di beberapa waktu sebelumnya kamu udah bilang aku nyerah deh, udah gak ada cerita lagi.
Aku udah gak sanggup lagi. Di awal-awal, di beberapa waktu sebelumnya kamu sempat bilang begitu. Di awal minggu ini kamu kayak dapat suntikan semangat guys, kayak ada api di sekelilingmu terlihat di King of Wands ini. Dan kemudian itu akan membuat kamu sangat bangga pada dirimu, Ace of Cups. Wow, ternyata api itu masih ada. Wow, ternyata semangat itu masih ada. Wow, ternyata aku masih kuat. Kakiku masih bisa berdiri. Aku masih bisa bangkit dari kegagalanku. Luar biasa diriku. Kamu akan bilang seperti itu. Pujian-pujian akan datang darimu ke dirimu sendiri guys di akhir minggu ini. Kenapa? Karena memang kamu bangkit dari keterpurukanmu. Congratulations, Sagittarius. Ini bagus sekali guys. Kamu tidak dapat video extended. Oh, nggak dapat. Ya nggak apa-apa lah ya. Intinya banyak Sagittarius yang akan memilih untuk tetap berada di energi down yang rendah, keterpurukan tadi ya, kejatuhan tadi. Tapi Sagittarius yang lain ya, kolektifnya banyak juga yang akan bangkit ya. Dan begitu dia bangkit, dia akan sangat bangga ke dirinya sendiri. Kalian tahu apa yang terjadi kalau kalian tidak bangkit guys? Kalian akan mengutuki diri kalian sendiri. Ini akan di reverse kartunya ya. Jadi kamu akan mulai menyalahkan kebodohanmu. Kamu akan menganggap dirimu tidak berguna. Kamu akan bilang bahwa masa depanmu sudah habis. Begitulah Sagittarius ya, karena kamu gagal oke, di beberapa waktu sebelumnya. Tapi dengan munculnya King of Wands ini, kamu mereverse hal-hal negatif tadi menjadi hal positif. Pujian-pujian baik akan kamu berikan ke dirimu. Dan itu luar biasa guys, untuk memberikan fuel ya, kayak bahan bakar ekstra untuk menambah kobaran api ini. Semakin kamu memuji dirimu, menghargai dirimu, api itu semakin berkobar. Oke, 1 minggu ke depan ini. Kalau kamu berlaku sebaliknya Sagittarius, kamu lebih banyak menghakimi dirimu, mengatakan yang jelek-jelek ke dirimu, api itu semakin padam. Jangan lakukan itu guys ya. 1 minggu ke depan kamu harus memuji-muji dirimu, menyemangati dirimu, karena tidak ada orang yang menyemangati kamu. Yang menyemangati kamu 1 minggu ke depan. Aku lihat Aquarius ya. Ini kesendirian guys. Oke, ini kesendirian. To be a king, you have to make yourself as a king. Supaya menjadi King of Wands, kamu harus bikin dirimu sebagai King of Wands. Tidak ada orang yang akan mengangkatmu ke tahtamu kecuali dirimu sendiri. Oke, The Ace of Cups, puji dirimu sebanyak-banyaknya. Hargai dirimu, lihat kebaikan-kebaikanmu. Dan semakin kamu banyak memberikan ucapan-ucapan positif ke dirimu sendiri, api itu akan semakin berkobar. Kalian tahu guys, kalau api semakin hari semakin besar, bisa bikin kebakaran dunia guys. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Sagittarian Splendor guys. Oke, banyak orang yang akan menggunakan, bukan menggunakan sih, kayak membutuhkan kamu Sagittarius ya. Jadi kamu itu kan dalam posisi down di sini, kamu menganggap dirimu itu udah nggak ada apa-apanya lagi. Siapapun udah nggak ngelirik aku sekarang. Teman-temanku yang dulu kok pada nggak kelihatan lagi ya, karena kamu di bawah, kamu memilih jatuh, tersuruk di situ. Jadi kamu tidak terlihatan di depan, di permukaan yang ini guys. Nah ketika nanti api ini berkobar, kamu naik. Nah ketika kamu naik, kamu dilihat lagi, baru teman-temanmu itu pada muncul lagi. Hey Segi, kamu kemana aja selama ini, kok nggak pernah kelihatan ya. Banyak yang akan minta nasihat ke kamu karena kamu terlihat the king, acid B. Kamu memang pantas untuk jadi king begitu. Jadi king ini hanya sedang terjatuh, tinggal naik lagi begitu. Begitu kamu naik, orang-orang akan menanggapi kamu sebagai tetap sebagai seorang king ya. Dan respon-respon mereka pun masih akan melihat kamu sebagai king. Tunjukkan ke mereka bahwa kingmu, rajamu, kamu sebagai raja itu apinya lebih gede dari yang sebelumnya pernah mereka lihat. Ya, karena mereka akan sangat membutuhkanmu. Aku lihat di sini Sagittarius ya. Untuk kalian yang sedang mengejar-ngejar bisnis, mungkin guys karena sebelumnya gagal, nggak ada tawaran-tawaran bisnis. Begitu api ini berkobar, kamu naik frekuensi, baru teman-temanmu tuh datang. Oh itu King of Wands si Sagittarius yang bisa bantu kita untuk join bisnis. Yuk datangin. Itu dia si Sagittarius yang kemarin itu kerja bagus gitu, dan kemudian ayo kita tawarkan kerjaan baru untuk kebaikan bersama kayak begitu misalnya. Atau kalau ini dalam hal romance misalnya Sagittarius, ketika kamu naik kembali ke permukaan dengan berapi-api, mantanmu itu akan bilang, aduh gantengnya, cantiknya Sagittarius. Nah, kayak begitu guys ya. Tunjukkan api sebesar-besarnya dan bakar semua yang ada di sekelilingmu Sagittarius. Oke guys. Oke. Kita akan teruskan untuk air sign. Ada yang pertama, siapa yang pertama biasanya air sign guys? Yang pertama adalah Libra. This is The Justice, kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar? Aku tak minum dulu boleh ya Libra ya? Udah minum baru? Iya, nyedot dulu oksigen.
Kita segera mulai. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Di atas ada The 12 Wands, di bawah ada The World. Yes. Kamu menginginkan sesuatu, demanding for something. Itu yang aku lihat di awal minggu ini guys. Kamu itu kayak mengharapkan sesuatu banget. Pakai hati ngarepinnya. The 12 Wands ini juga sering dikaitkan dengan I miss you so much ya. Kamu merindukan seseorang, menunggu kembalinya seseorang, mengharapkan kembali seseorang ke dalam hidupmu, begitu guys ya. Yang pasti The 12 Wands datang ketika ada distance ya guys, karena ini kartu jarak. Kamu gak akan rindu ke seseorang kalau dia ada di dekatmu ya, berarti ada yang menjauh dari kamu sehingga kamu longing atau merindukan, dan kamu ingin yang menjauh itu kembali ke kamu. Itu yang terjadi di awal minggu. Tapi kemudian guys, seiring bertambahnya hari di akhir minggu ini, kamu akan merasakan perlahan-lahan keinginan tadi yang pakai hati tadi itu vanishing istilahnya, kayak menghilang. Dan kamu tidak akan pernah menemukannya lagi. Keinginan itu tidak akan pernah ada lagi di dalam dirimu. Jadi ini kayak pembayaran karma selesai, The World guys ya. Kayak urusan antara kamu dengan seseorang selesai, dan itu terjadi di 1 minggu ini. Energetically kalian terputus. Kamu akan tarik powermu ke kamu, dia akan tarik powernya ke dia, dan kemudian kalian seolah-olah akan merasa seperti lahir baru guys, dan tidak memerlukan lagi. Ya even di kenangan pun, orang yang sedang kamu rindukan di awal minggu ini tidak akan terasa menyiksa lagi. Kalian pernah merasakan yang seperti itu guys? Kalau memang belum pernah merasakan, sebentar lagi kalian akan merasakan. Kalian pernah bilang gak ke orang lain, atau pernah ngedumbel ke diri sendiri, kok susah banget sih aku ngelupain seseorang? Nah itu karena memang masih ada ikatan energi yang kuat sekali. Oke, once ikatan energi itu di-cut oleh The World, yang adalah kartu dari Universe, Major Arcana, begitu guys. Artinya Tuhan yang memutuskan manusia masih perlu berurusan atau tidak perlu berurusan lagi, masih perlu berkaitan energi, bercrossfit energi, atau tidak perlu ada urusan energi-energian lagi ke depannya, begitu. Begitu Universe tunjukkan kartu The World ini, itu benang akan ditarik guys ya, jadi tidak ada ikatan lagi, dan kamu akan tiba-tiba merasa yang selama ini kamu share ke dia, energimu itu ketarik balik ke kamu, dan kamu jauh merasa lebih enak, lebih tenang, lebih sehat. Kamu akan jauh merasa lebih cantik, lebih ganteng. Dan ketika kamu mengingat nama dia yang di awal minggu ini akan kamu rindukan, kamu akan gini. Nah itu yang benar ya, ketawa yang terakhir yang benar. Yang pertama tadi itu dibikin-bikin. Kamu akan bilang, so yesterday, kamu akan bilang gitu, dan kali ini tidak berpura-pura. Karena banyak orang yang bilang, aku sudah move on. Aku gak ingat-ingat lagi, gak ada terasa lagi di dalam diriku, di dalam hatiku. Itu banyak bohong gede guys. Hanya dialah yang tahu kalau ternyata dia tuh masih attached, very very attached to somebody else, begitu. Tapi yang aku lihat di sini, attachment itu akan habis, hilang permanen ya. Oke, kalau kamu masih merasa ya jangan dong Ray saat ini ketika aku bilang seperti itu, itulah momen-momen The 12 Wands. Kamu tidak ingin kehilangan dia. Kamu akan lihat, rasakan sendiri, kamu akan jadi saksinya sendiri ketika The World ini datang bahwa everything is over, dan itu terjadi dalam proses yang sangat menyenangkan sekali Libra. Oke guys. Oke, kemudian The World ini akan datang bersama sebuah janji untuk masa depan, promise of the future katanya. Jadi ketika yang satu berakhir, yang baru kan dibuka gitu ya guys. Siapa yang bilang itu ya guys? Ketika satu pintu tertutup, maka pintu yang lain akan terbuka untukmu. Oke, inilah yang terjadi setelah The World. Jadi universe ini kasih kartu The World ke kamu dengan janji untuk masa depan yang lebih baik. Oke, sekali lagi kita ulangi Libra, siapa tahu ada orang yang nggak dengar. Universe mengkat seseorang atau mengakhiri sebuah situasi dalam hidupmu itu dengan memberikan janji masa depan yang lebih baik untukmu. Promise for a new future, masa depan baru. Oke. Jadi kalau kamu memutuskan enggak mau, aku mau sama dia aja, berarti kamu menolak masa depan baru ini. Ya, kamu belum tahu apa yang terjadi di sini Libra, jadi jangan menghakimi. Misalnya aku tidak mau masa depan yang baru Ray, aku hanya mau dia. Itu ciri-ciri attachment ya guys. Itu ciri-ciri attachment atau kemelekatan ya.
Bahkan kamu nggak tahu menjelaskan kenapa harus sama dia, tapi kamu pengen sama dia. Itu bahaya banget itu guys. Oke, tapi tenang aja ya, dengan munculnya kartu The World, kamu akan segera disadarkan dari kegilaanmu itu Libra, dan kemudian kamu akan melihat a new future ya, masa depan yang baru, yang jauh lebih menyenangkan dan excited sekali bagimu tentunya guys. Kamu akan excited sekali untuk menghadapi masa depan yang baru tadi ya. Aduh sayang sekali Libra nggak dapat video extended pada ini, enak untuk dibahas guys kalau kita ngomongin tentang new future guys. Kita teruskan guys untuk yang berikutnya, air sign yang berikutnya ada The Lovers. Ini kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia informasi penting yang perlu kalian ketahui Gemini selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, ada High Priestess di sini guys, dan kemudian ada The Nine of Cups. Diammu akan membuat kamu menemukan apa yang kamu inginkan. Yes, High Priestess ini not doing anything ya guys, jadi pasif. Kartu Major Arcana yang pertama ada di deck tarot baru itu The Fool, 0. Dia tidak ada angkanya, karena itu dia tidak akan dihitung dalam numerologinya begitu ya. Dan kemudian kartu pertama adalah The Magician. The Magician itu artinya aktif, melakukan banyak hal. Dan kemudian kartu nomor 2 di Major Arcana adalah High Priestess, pasif, tidak melakukan apapun. Dua-duanya sama-sama cerdas, sama-sama maha dahsyat, sama-sama kuat ya. Tapi bedanya High Priestess kekuatannya itu dalam kediamannya, kediaman mah rumah ya. Oke, kekuatan High Priestess itu ketika dia diam. Kekuatan The Magician ketika dia aktif bertindak. Nah, kamu dapat kartu High Priestess dan this is Major Arcana for you. Kamu itu didiamkan oleh Universe di awal minggu ini Gemini, dan kemudian itu akan mengkulik-kulik egomu. Why should I stay put? Kenapa aku harus diam? Why? Kenapa aku harus silent? Enggak, aku nggak mau silent begitu. Tapi kamu merasa nggak ada yang harus dibicarakan, nggak ada yang harus dilakukan. Nah, jadi akan terjadi perang gitu antara ego dan kemudian your heart begitu, your intuition. Karena ini kartu intuisi guys, High Priestess ini. Kamu akan merasa seperti perlu bertindak, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat seperti itulah biasanya Gemini kita tidak perlu melakukan apapun ya. Pernah gak sih guys kalian ngerasa, aku kayaknya harus melakukan sesuatu, I need to do something gitu, tapi gak tahu mau melakukan apa. Nah, itu dia perang antara ego dan hatimu tadi. Ini masuk ke hati, not doing anything, because your power is when you are silent. Kamu akan sangat kuat ketika kamu diam. Jangan lakukan apapun di awal minggu ini, karena kamu akan segera menemukan apa yang kamu cari. The Nine of Cups ini adalah kartu mandiri ya guys, sendiri. Ini tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kalian lihat satu orang sendirian dan gemuk. Di atasnya ada The Nine of Cups. Kamu akan merasa di 1 minggu ke depan bahwa ketenanganmu, kesendirianmu, dengan tidak melakukan apapun, kamu bahagia. Harapanmu menjadi kenyataan. Oh, ini ternyata yang selama ini aku tunggu-tunggu. Ketenangan seperti ini yang selama ini aku tunggu-tunggu, yang tidak pernah bisa aku dapatkan sebelumnya karena aku always do something. Selalu bertindak, selalu aktif, selalu lakukan ini itu. Aku gak pernah mendapatkan ketenangan yang seperti ini. Kamu akan menyadari itu di akhir minggu ini guys, karena High Priestess ini sangat-sangat powerful. Kalian pernah dengar istilah silent is loud? Diamnya seseorang itu guys melebihi ributnya gunung meletus. Oke, dan Gemini akan melakukan itu di 1 minggu ke depan. Dan Gemini akan mendapatkan kayak banyak pemahaman-pemahaman bijaksana mengenai diam, not doing anything. Because after all, you are still the High Priestess until now. Gemini, sampai 1 minggu ke depan kamu masih tetap seorang High Priestess, dan kekuatanmu ada pada diammu. Oke. Mari kita lihat kartu nasihat dari Universe untuk kamu Gemini, Reflection guys. Ya, aku lihat kalian itu disuruh untuk banyak-banyak
kontemplasi Gemini, banyak-banyak melihat ke masa lalu, tapi bukan melihat orang dari masa lalu Gemini. Melihat ke masa lalu, diri kalian di masa lalu ya. Dan dalam keadaan tenang itu akan lebih gampang dilakukan. Dalam keadaan diam dengan not doing anything itu akan lebih gampang dilakukan. Gak ada salahnya guys, 1 minggu ke depan kalian gak usah nge-gym dulu. 1 minggu ke depan kalian itu hanya melakukan hal yang penting, kayak misalnya kerja doang gitu ya. Gak usah pergi jalan-jalan, gak usah ke mall, gak usah hangout sama teman-teman. 1 minggu aja Gemini, dan kamu akan menemukan ini hasil dari kontemplasimu, reflection kamu tadi untuk the Nine of Cups-mu mengenai wish fulfillment, harapanmu yang ingin kamu wujudkan. Dan itu akan ketemu guys di 1 minggu ke depan katanya Gemini, dengan diam dan mengurangi aktivitas secara total. Aku lihat ya, mengurangi aktivitas secara total, hanya lakukan yang penting-penting saja. Kalau memang 1 minggu ini harus kerja begitu ya guys, pergilah bekerja, kemudian pulang kerja langsung pulang ke rumah. Jangan mampir kesana kemari dulu, atau cari tempat yang sepi. Jangan berinteraksi dengan orang begitu 1 minggu. Kalian akan lihat perubahan besar ya. Dan yang awalnya kalian merasa selalu aja ngerasa harus melakukan sesuatu, kalian akan bilang, oh I don't need do anything. Aku gak perlu melakukan apapun, ini yang aku inginkan. Congratulations ya Gemini. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk air sign yang terakhir, ada The Star. Ini adalah kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar guys? Kamu dapat video extended ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Six of Wands, dan yang di bawah ada the Five of Wands. Wow. Kamu memenangkan sebuah pertempuran sesuai dengan yang kamu inginkan, tapi kamu merasa tidak bangga, tidak senang, tidak tenang dengan kemenanganmu tersebut. Kenapa ini Aquarius? Yes. Five of Wands ini hanya akan muncul ketika kamu tidak bisa menginlinekan ya guys, mensejajarkan antara pikiran, hati, dan perbuatanmu. Berarti kalau kemenangan ini membuat kamu Five of Wands, artinya salah satu dari antara pikiran atau hati atau dari perbuatanmu itu tidak menginginkan kamu menang. Oke, let's say misalnya ada sebuah persaingan guys ya, kompetisi yang terjadi di kantor begitu. Kamu ikut bukan karena kamu menginginkan hasilnya, tapi kamu hanya nggak ingin seseorang mendapatkan hasilnya. Let's say ada sebuah posisi begitu ya guys, atau project yang ingin didapatkan, dan kita kan biasanya presentasi ya, jual ide begitu supaya project itu bisa kita dapatkan. Kita hanya nggak ingin lawan kita itu dapat project tersebut. Kalau dikasihin ke kita pun kita nggak tahu mau ngapain sama project tersebut. Kita aja males lihat projectnya gitu. Tapi kita hanya nggak pengen dia menang. Karena begitu kita tidak mengikuti kompetisi, dia pasti menang ya. Tidak ada persaingan, dia pasti menang gitu. Kayak nggak ada lawan gitu. Kamu nggak mau kasih dia mudah supaya dia tidak ada lawan. Nah, kayak begitu yang terjadi guys di 1 minggu ke depan ya. Dan kemudian ketidaksenanganmu itu akan membuat hidupmu lebih rempong ke depannya Aquarius. Hasil yang kamu dapatkan, kemenanganmu itu akan membuat hidupmu lebih rempong ke depannya. Jadi kamu kayak cari-cari masalah guys. Harusnya hidupmu bisa tenang, tapi kamu bikin rempong ya. 1 minggu ke depan mungkin terkesan agak kayak berprestasi, kayak ada pujian yang kamu dapatkan, orang-orang pada congratulate you ya. Oh selamat ya Aquarius, selamat ya Aquarius. Setelah itu, oh my god, what the hell did I do? Kenapa gua bisa melakukan ini? Kenapa ini semua bisa terjadi? Ya tentu saja karena kamu melakukannya. Six of Wands ditambah the Five of Wands ya. Kamu nggak perlu menang Aquarius dalam segala hal, nggak perlu ya. Terutama untuk 1 minggu ke depan aku lihat kamu lebih mementingkan ketenangan hati daripada kemenangan. Kamu itu nggak suka bau-bau kompetisi di 1 minggu ke depan, tapi egomu mengatakan bahwa kamu harus ikut kompetisi Aquarius, dan egomu itu akan merusak suasana hatimu. Ya, tenangkan egomu guys. Sekali lagi seperti yang di awal aku bilang barusan, kamu tidak perlu memenangkan semua hal di dunia ini, even kamu bisa memenangkannya. Karena tidak semua kemenangan itu guys bisa membuat kita senang atau tenang. Sering sekali kemenangan itu justru malah membuat masalah baru di dalam hidup kita ya. Hati-hati dengan
medan pertempuranmu Aquarius. Jangan semua medan kamu datangi hanya gara-gara kamu punya senjata. Jangan semua medan pertempuran kamu datangi hanya gara-gara kamu punya amunisi. Ya, pilih baik-baik karena semua yang berkaitan dengan pertempuran membutuhkan energi. Oke, itu yang terjadi di akhir minggu ini. Energimu habis, sementara yang kamu dapatkan bukanlah hal yang kamu sukai. Oke, mari kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu Aquarian. Ada clear your energy katanya guys ya. Aku rasa kayak kalian itu, ini mungkin Aquarius muda gitu ya guys. Jiwa kompetisinya itu kuat banget. Jiwa kompetisinya itu kuat banget. Dan egonya itu, aku kayak ngeliat ada anak bayi guys baru lahir tapi ditutupi lemak. Aku barusan lihat anak bayi baru lahir, begitu masih merah banget, baru aja dilahir. Ada yang pegang itu mungkin kayak dokter gitu dan ditutupi lemak. Ego itu adalah lemak. Lemak itu adalah ego. Dan itu nantinya akan dicuci, dibersihkan. Gak mungkin dong yang lemak-lemak dikasihin sama ibunya dibawa pulang berlemak-lemak, ya gak sih? Itu lemak akan dibersihin sama orang rumah sakit atau dokter atau dari bidan begitu, dan ketika itu bersih baru dikasihin ke ibunya. It's like that, clear the energy Aquarius here. Oke, itu tidak dibutuhkan. Lemak tadi itu nggak kamu butuhkan di 1 minggu ke depan. Ya. Kamu harusnya clear, bersih. Makanya clear your energy katanya, supaya itu bisa menyadarkan kamu bahwa tidak semua kompetisi harus kamu ikuti. Oke? Kamu dapat video extended ya Aquarius. Kita akan bahas ini lebih detail di video extended nantinya guys. Untuk kalian yang merasa resonate, oke, akan lebih banyak nasihat untuk kalian juga di sana nantinya ya. Dengan berakhirnya Aquarius, maka berakhirlah sudah untuk air sign ya guys. Kita akan segera lanjutkan ke water sign. Yang pertama ada The Chariot. Ini adalah kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar guys? Kalpan di Almighty God, kalpan darkan Holy Spirit, please bless this reading for Cancerian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada The Nine of Wands dan yang di bawah ada The Page of Pentacles. Nine of Wands ini sebenarnya kartu insecure ya guys, tapi berusaha untuk melindungi karena selalu merasa ketakutan ya. Nine of Wands juga identik dengan kartu tulang punggung, pencari nafkah utama. Orang yang siap berkorban untuk melindungi sesuatu atau melindungi seseorang. Perjuangan yang aku lihat di awal minggu ini untuk kamu Cancer, kamu memperjuangkan sesuatu dengan segenap hatimu ya. Jadi kayak kamu rela mengorbankan apapun asalkan yang kamu perjuangkan ini bisa tetap aman, asalkan yang ingin kamu jaga ini bisa tetap terlindungi, kayak begitu guys. Dan aku ngerasa ada ketulusan yang luar biasa di sini. Tapi kamu dalam melakukan protection tadi penuh dengan ketakutan ya. Dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan mendapatkan hasil atas keberanianmu tersebut. You will learn something about this guys. Kamu jadi tahu bagaimana cara menjaga atau melindungi orang yang penting bagimu mungkin. Kamu tahu bagaimana cara melindungi hal-hal yang penting bagimu. Bisa jadi ini adalah impian guys, bisa jadi juga aset. Kamu tuh belajar banyak tentang melindungi hal-hal yang berharga. Tapi kamu bisa mendapatkan pelajaran tersebut karena kamu sudah memulainya. Jadi di awal minggu ini, even penuh ketakutan, kamu akan berani speak up guys ya. Kamu berani bicara bahwa kamu akan melindungi sesuatu, kamu akan mempertahankan sesuatu, kamu akan menjaga sesuatu dengan baik-baik. Dan selain berbicara, kamu juga melakukannya ya. Dan karena kamu sudah berpengalaman dalam melakukannya, kemudian kamu jadi tahu kalau kedepannya keadaan yang sama terulang kembali, misalnya Cancerian, kamu akan tahu bagaimana cara menghandlenya ya. Aku ngelihat ada beberapa Cancerian yang kayak mau melindungi aset yang mau diambil orang begitu guys. Oke. Karena kayak ada penyerangan begitu, tapi yang menyerang ini bukan tipe yang lemah juga atau bukan tipe yang bisa dilaporin ke polisi begitu. Tapi kamu akan melindungi yang dicoba untuk diambil darimu ini. Dan kamu akan berhasil melakukannya di awal minggu ini. Lalu berikutnya guys, ketika nanti terjadi hal yang sama, kamu akan tahu cara bersikap
bagaimana gitu ya, apa yang harus dilakukan, how to handle this situation. Kamu akan tahu. Kamu gak akan pernah bisa tahu kalau kamu tidak melakukan the nine of wands ini. Ketika kamu tidak berani untuk berbicara bahwa kamu akan selalu melindungi, begitu kamu tidak akan tahu bagaimana caranya melindungi. Oke, jadi ada hal nekat yang aku lihat kamu lakukan di awal minggu ini Cancerian, dan itu membuat kamu jadi lebih kuat ke depannya dan lebih disegani guys. Jadi berikutnya orang-orang atau siapapun itu nggak akan sembarangan memperlakukan kamu seperti yang dulu mereka perlakukan ke kamu begitu. Jadi kayak ada yang underestimate kamu mungkin di awal-awal atau di beberapa waktu sebelumnya. Setelah kamu melakukan the nine of wands ini, ketika mereka muncul atau melihatmu lagi, mereka tidak berani mengunderestimate lagi. Mereka itu akan langsung mempertimbangkan kamu kayak jangan diganggu deh si Cancernya begitu. Cancer yang itu galak loh, Cancer yang itu kuat loh, Cancer yang itu nggak bisa kita anggap remeh loh. Nah kayak begitu guys yang mau terlihat di 1 minggu ke depan ya. Tindakanmu itu akan kayak membantu mengajarkan orang-orang ini bagaimana cara menghargaimu. Ada keberanian aku lihat di sini Cancerian. Kamu dapat extended ya, mantap. Nanti kita bahas ini ya. Fulfillment ini harapan guys yang berhasil diwujudkan. Berarti kamu sudah lama banget pengen melakukan ini, tapi ada yang menghalangi. Ada yang bisa jadi dirimu yang menghalangi. Bisa jadi kamu ragu dengan kemampuanmu. Kayaknya aku gak bakal kuat deh melakukan itu begitu ya, melakukan the nine of wands atau protection tadi. Tapi karena terdesak di awal minggu ini, kamu jadi bisa melakukannya. Dan kamu bilang ke dirimu sendiri, oh my god, I'm not so bad, ternyata aku lumayan juga. Nah gitu ya. Dan kemudian kamu senang karena bisa melakukannya. Fulfillment ini adalah harapan yang terwujud ya, karena kamu memang benar-benar ingin melindungi. Dan kemudian perlindunganmu itu berhasil dengan baik, harapanmu terwujud. Dan sejak saat itu orang-orang tidak bisa menyepelekan atau menganggap remeh kamu lagi katanya Cancer ya. Jadi awal minggu ini kamu harus berani ya guys. Ada itu guys, suatu tindakan yang kamu tunda-tunda untuk kamu lakukan karena kamu merasa dirimu tidak mampu. Tapi di awal minggu ini kamu harus lakukan, karena itu nanti kayak gate opennya ya, yang membuka jalan untuk the Page of Pentacles ditambah fulfillment untuk kartu oracle-nya ini. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk water sign. Yang kedua ada Scorpio. This is the death kartunya para Scorpio. Cancerian dapat video extended ya. Halo Scorpio, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Two of Pentacles dan yang di bawah ada the Eight of Pentacles. Kamu butuh bantuan Scorpio 1 minggu ke depan. Kamu menganggap dirimu mampu melakukan sesuatu gitu ya. Dan kemudian pertengahan minggu kamu akan menyadari, oh enggak, aku nggak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh bantuan ya. Misalnya ada masalah yang terjadi guys, dan kamu lagi simpan sembunyikan di dalam hatimu, tidak kasih tahu ke banyak orang atau tidak kasih tahu ke siapapun masalah tersebut. Di dalam hati di awal minggu ini kamu akan sudah mulai ragu guys. Should I say to someone gitu ya? Should I talk to someone? Perlukah aku curhat tentang masalahku ini? Perlukah aku minta bantuan? Itu akan bermain-main di pikiranmu, because this is the Two of Pentacles. It's like juggling guys ya. Tapi kamu tetap tidak melakukan apapun di awal minggu ini. Lalu kemudian di antara Rabu atau Kamis guys, kamu akan semakin kewalahan karena menyimpan semuanya sendirian. Dan yang kamu simpan itu semakin hari akan semakin pok gitu, kayak buih, kayak gelembung sabun, semakin lama semakin banyak guys. Dan kamu udah gak bisa handle lagi. Yes, makanya kartu The Eight of Pentacles muncul untuk akhir minggu. Ini adalah kerjasama atau kolaborasi. Jangan tunggu sampai pertengahan minggu guys. Ketika kebimbangan kamu itu sudah ada nanti di awal minggu ini tentang ketidakmampuanmu dan perlukah kamu minta bantuan dari orang lain, segera minta bantuan orang lain ya. Nggak ada salahnya minta bantuan guys. Kita manusia. Manusia itu adalah sarana membantu dan dibantu ya nggak sih? Yang pasti kamu perlu meminta bantuan ke orang yang tepat ya. Jangan sampai kamu minta uang ke orang yang sedang tidak punya uang. Jangan sampai kamu meminta ide ke orang yang saat ini sedang tidak punya ide gitu. Kamu harus cari tahu orang yang tepat untuk minta bantuan. Dan minta bantuan sebagai manusia, untuk meminta bantuan itu adalah hal yang biasa. Dan manusia lain membantu itu adalah hal yang biasa ya. Dari zaman nenek moyang kita, leluhur kita guys, udah diajarin semuanya tentang bantu atau saling membantu. Jadi untuk mereka yang selalu saja merasa, aduh nggak enak banget deh
kalau minta bantuan ke orang lain aku takut ngerepotin mereka begitu. Pada umumnya sih biasanya mereka itu pun nggak pengen direpotin guys ya. No ya, jangan begitu, oke. Apapun yang meragukan kamu di awal minggu ini dan kamu itu seperti mendapatkan bisikan dari hatimu bilang ayo dong, kamu nggak bisa handle ini sendirian, kamu silakan minta bantuan begitu. Silakan langsung dieksekusi di awal minggu guys. Makin cepat makin bagus kamu minta bantuan sebelum semakin rempong, karena buihnya itu semakin menggelembung aku lihat. Begitu nanti bantuan itu datang, yang membantu kamu itu akan bekerja sama dengan kamu untuk membereskan masalahmu ini. Dan The Eight of Pentacles muncul di sini guys. Ini tentang kesepemahaman ya. Satu pikiran, satu pemahaman. Oke, itu yang perlu kamu hubungi. Orang-orang seperti itu yang perlu kamu hubungi. Let's say misalnya masalah ini tentang aib Scorpio ya, ada aib yang sedang kamu tutupi. Jangan hubungi orang yang anti aib. Hubungi orang yang terbiasa dengan aib. Oke, yang open minded dengan aib. Jadi nanti ketika kamu bicara ke dia, kamu itu gak dijudging, tapi dia tuh akan langsung bantu ya. Mungkin orang yang mau kamu hubungin ini yang open minded dengan aib ini mungkin adalah orang yang gak bisa get along dengan kamu. Bukan itu permasalahannya. Kamu coba dulu ya, karena mungkin orang yang akrab dengan kamu tidak akan bisa menerima kondisimu dengan aib saat ini begitu. Tapi orang yang justru malah kamu abaikan atau kamu underestimate, kamu sepelekan, itu mungkin yang bisa membantu kamu kayak begitu terlihat di sini. Oke, yang jelas kamu butuh bantuan. Di 1 minggu ke depan kamu gak bisa handle semuanya sendirian. Silakan kamu hubungi orang yang tepat ya, yang akan Eight of Pentacles bersama kamu berkolaborasi dengan baik membereskan masalahmu ini. Oke. Kartu nasihat dari universe untuk kamu Scorpio ada priorities katanya ya. Ada beberapa orang mungkin yang perlu kamu mintai bantuan atau yang bisa muncul di pikiranmu untuk dimintai bantuan begitu. Put priority katanya ya guys. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang pasti ada yang bantuin kamu. Oke. Banyak masalah yang sedang kamu hadapi 1 minggu ke depan ini semuanya akan terjadi sekaligus, kayak membutuhkan penyelesaian sekaligus Scorpio. Kalian juga perlu membuat prioritas mana masalah yang harus duluan diselesaikan. Oke. Jangan kayak apa ya, hantam kromo istilah orang Jawa ya, kayak segala semuanya comot sana caplok sini coplok sana. Jangan, bikin prioritas dulu dan kemudian kerjakan dengan sebaik-baiknya, baru nanti satu persatu kamu akan lihat masalah tersebut terselesaikan ya. Jangan bingung dan jangan sok ngerasa bisa membereskan semuanya sendirian. Kamu butuh kerjasama atau bantuan di 1 minggu ke depan. Yes. Oke guys, itu dia untuk Scorpio. Kita akan lanjutkan untuk water sign yang terakhir, ada Pisces. This is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada Knight of Pentacles. Sounds like a plan, seperti rencana yang sedang kamu susun. Dan kemudian kartu berikutnya Knight of Wands ya. Jadi kayak ada pertimbangan yang sedang kamu buat di awal minggu ini Pisces sebelum bertindak. Jadi kamu itu kayak make a list guys. Mungkin kamu tulis oret-oret di kertas atau di HP, begini. Ini yang akan aku lakukan bla 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 bla. Dan kemudian di ujung minggu antara Kamis, Jumat atau Sabtu begitu guys, kamu akan segera mengeksekusi. Kamu mau menyerang seseorang, aku lihat di sini Pisces ya. It's okay because kedua kartu ini adalah minor arcana. Artinya dua-dua bisa muncul. Kamu itu diizinkan untuk melakukan ini. Ya, tapi katanya buatlah dengan pertimbangan sebaik mungkin, dengan planning yang sematang mungkin, rencana yang betul-betul terkonsep dengan baik Pisces. Setelah itu silakan bergerak. Ya, kamu sudah merencanakan ini guys dari beberapa waktu sebelumnya dan kamu sedang mencari waktu yang tepat. Yes, 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat karena kamu ready untuk melakukannya. Bisa jadi kamu mungkin akan menuntut seseorang pidana atau perdata. Kamu akan mulai membuat laporan ke polisi atau memanggil pengacara gitu, tapi langsung ke eksekusi gitu ya guys. Bisa jadi kamu akan menggugat seseorang, menggugat cerai atau menggugat apapun itu begitu. Tapi yang jelas ini semua terjadi harus dengan konsep yang baik, dengan perencanaan yang tepat. Jangan pakai emosi ya. Kalau pakai emosi kamu nggak akan dapat apapun karena ini minor arcana. Tanggung jawabmu sangat
besar di sini guys. Setiap tindakanmu akan memberikan impact ke masa depanmu. Aku sedang tidak menakut-nakutin kamu Pisces. Aku bukan bilang hentikan, enggak. Malah aku mau bilang lanjutkan ya. Silakan dilanjutkan. Tapi ingat, setiap detail tindakanmu akan membawa impact ke masa depanmu. Makanya persiapkan dengan sebaik-baiknya Pisces ya. Banyak yang kayak akan berhadapan dengan hukum guys. Aku lihat Pisces di 1 minggu ke depan. Oke. Kartu oracle atau nasihat untuk kamu ada protection, perlindungan katanya guys. Mungkin kamu bisa memilih beberapa orang tambahan gitu untuk melindungi kamu dalam menjalankan aksimu ini. Kamu butuh perlindungan. Kamu nggak sekuat yang kamu bayangkan Pisces ya. Ada tameng yang kamu butuhkan di depanmu atau di belakangmu, samping kiri samping kanan ya. Apapun itu bisa jadi. Mungkin kamu butuh 4 orang pengacara untuk gugatan pidana atau perdata ini. Kamu mungkin perlu penasehat hukum yang lebih banyak, yang lebih pintar begitu ya. Yang jelas untuk melindungi kamu. Karena kayak riskan sekali yang kamu lakukan ini Pisces. 1 minggu ke depan riskan banget guys. Salah sedikit saja kamu akan gitu. Kamu bayangkan ada jalan begitu, kirinya jurang, kanannya jurang. Oke. Dan kemudian jalan itu berliku-liku. Kamu sedang naik kuda melewati jalan tersebut. Dan kemudian itu kan riskan banget ya, penuh resiko perjalananmu ini. Tapi sudah tidak ada waktu lagi untuk menghentikan perjalananmu atau membatalkan perjalananmu. Yang perlu kamu lakukan adalah persiapkan sebaik-baiknya sebelum melakukan perjalanan tersebut. Karena this too shall pass. Ini pun akan segera berlalu. Jalur yang sempit berliku-liku dan kiri kanan jurang ini akan segera berlalu. Dan hanya bisa berlalu ketika kamu melewatinya. Jadi memang 1 minggu ke depan adalah waktu yang tepat, tapi utamakan safe atau protection katanya di sini, dan kemudian jangan lupa konsep yang tepat ya. Perencanaanmu harus terkonsep dengan baik, oke? Oke guys. Dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah urgent message for the next 7 days untuk minggu depan ya. Mari kita lihat dulu siapa tadi yang dapat video extended. Yang pertama ada Virgo, halo Virgo. Yang kedua ada Aries, halo Aries. Yang ketiga ada Aquarius. Dan yang keempat ada Cancerian. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan lebih banyak nasihat nantinya, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Ada 3 link aku siapkan di situ. Kalau linknya bermasalah, silakan chat ke aku, nanti aku tak bantu cari solusinya ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Urgent message for the next 7 days kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.